10 aktivitas tubuh yang masih bekerja setelah kematian. Kematian tidak menyebabkan semua anggota tubuh berhenti bekerja. Jasad manusia yang telah meninggal juga masih dapat melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan orang yang masih bernafas. Beberapa terdengar normal, namun ada juga yang menakutkan. Tubuh manusia memang sangat kompleks dan mencengangkan, dan aktivitas berikut ini masih dapat dilakukan pada tubuh meski setelah kematian. Kuku dan rambut. Bukan seperti yang Anda kira, tubuh tidak lagi memproduksi rambut ataupun kuku. Namun, kedua hal ini memang bertumbuh dalam waktu beberapa hari setelah kematian. Apa yang sebenarnya terjadi? Yaitu kulit manusia menjadi lembab dan mengkerut, menyebabkan rambut ataupun kuku terlihat lebih panjang daripada sebelumnya. Pengukuran dilakukan dari ujung rambut sampai ke kulit, dan dari hasil pengukuran rambut itu akan dapat dibuktikan bahwa mereka memang bertumbuh. Aktivitas otak. Seorang dokter mempunyai patokan untuk memastikan manusia sudah meninggal atau belum, dan yang dilakukan dokter adalah memeriksa detak jantung, denyut nadi, dan juga nafas. Jika tidak ada tanda-tanda tersebut, maka orang itu akan dinyatakan meninggal, meski otak dari orang tersebut sebenarnya masih berfungsi untuk beberapa menit ke depan. Sel otak berusaha keras untuk mencari oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk tetap hidup, dan dengan penggunaan obat, sel otak ini dapat bertahan selama beberapa hari lamanya. Sel kulit. Sel kulit tidak sama seperti otak yang dapat berhenti bekerja jika kekurangan darah atau oksigen. Sel kulit yang sudah terbiasa hidup di bagian luar tubuh akan mengambil nutrisi yang mereka perlukan melalui proses osmosis. Dengan cara itu, sel kulit dapat terus bertahan hidup selama beberapa hari. Buang air kecil. Manusia cenderung buang air kecil tanpa disadari saat mereka mabuk. Ini karena alkohol mempengaruhi bagian dari otak yang bertugas menutup kandung kemih manusia menjadi terhambat. Bagian dari otak ini sama dengan bagian yang mengatur pernafasan dan fungsi jantung. Inilah salah satu alasan untuk tidak mengkonsumsi terlalu banyak alkohol. Sama dengan setelah kematian, otot-otot menjadi rileks, kandung kemih tidak tertutup, menyebabkan mayat sangat mungkin untuk buang air kecil. Buang air besar. Dalam kasus orang meninggal, tubuh akan mengeluarkan semua kotoran-kotoran dalam tubuh. Proses ini dibantu oleh gas yang diproduksi di dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi beberapa jam setelah kematian. Pencernaan. Di dalam tubuh kita ada banyak organisme atau makhluk hidup yang beberapa dari mereka memang kita butuhkan dan berguna bagi tubuh kita. Bakteri di dalam perut tidak mati meskipun manusianya telah meninggal. Ada yang bersifat parasit, namun ada juga yang membantu proses pencernaan kita. Bakteri ini terus mencerna makanan di dalam tubuh kita. Ereksi dan ejakulasi. Beberapa jenis dari sel otot diaktifkan oleh kalsium ion. Setelah diaktifasi, sel tersebut lalu mengeluarkan energi yang mendorong ion keluar dari sel. Setelah kematian, membran menjadi lebih rentan terhadap kalsium dan sel tidak dapat mengeluarkan banyak energi untuk mendorong ion keluar, sehingga terjadi kontraksi otot. Hal ini menyebabkan tubuh menjadi kaku dan dapat menyebabkan ereksi. Pergerakan otot. Meskipun otak sudah tidak berfungsi, bukan berarti sistem saraf manusia yang lain juga tak berfungsi. Sistem saraf tidak lagi mengirimkan sinyal ke otak, namun ke sumsum tulang belakang manusia. Hal ini menyebabkan otot menyentak tiba-tiba dan kejang-kejang setelah kematian. Pita suara. Seperti yang sekarang telah kita tahu, saat manusia meninggal, maka tubuh akan mengeluarkan gas yang tersisa dalam tubuh. Salah satu media pembuangannya yaitu melalui tenggorokan. Ditambah lagi oleh penegangan semua otot dalam tubuh, ini menyebabkan suara-suara menakutkan yang keluar dari mayat. Suara tersebut misalnya erangan, rintihan, dan sebagainya. Melahirkan. Pada zaman dahulu kala, sejumlah wanita meninggal saat mereka hamil dan kadang tidak dikubur karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Melahirkan setelah kematian disebut dengan istilah coffin birth atau kelahiran di peti mati. Gas yang tertumpuk di dalam tubuh ditambah dengan kondisi daging yang melunak menyebabkan tubuh untuk mengeluarkan janin manusia. Peristiwa ini sudah jarang terjadi di zaman modern seperti sekarang ini dikarenakan metode perawatan mayat yang sudah jauh berkembang.